Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap Dewan Pengawas KPK terpilih periode 2024-2029 bisa menjadi pelopor integritas, moralitas, dan profesionalitas dalam pemberantasan korupsi. Komisi 3 DPR RI berharap Dewan Pengawas KPK terpilih periode 2024-2029 memiliki etika dan moral yang kuat sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja KPK. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyatakan Dewan Pengawas adalah utusan Presiden, sehingga mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan KPK tidak kehilangan kepercayaan publik. Lebih lanjut, nilai-nilai etika dan moral yang ditetapkan Dewas diharapkan tidak hanya berlaku di internal KPK, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk membangun budaya anti korupsi. Dewas KPK ini tidak bersekutu, tidak berkompromi karena tugasnya mengawasi. Namanya lembaga pengawasan, banyak bicara, banyak langkah-langkah penegakan mengawasi kerja-kerja misalkan penyidik, pegawai, sampai pimpinan KPK. Tidak boleh mereka kemudian ada kompromi, saling menutupi, saling melindungi, saling menjaga kalau ada kasus-kasus cawe-cawe misalkan. Ya kita tidak mau begitu karena Dewas dibentuk dan mereka adalah utusan Presiden, maka harus menjaga etik moral. Itu panduannya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai lembaga yang tugasnya adalah memberantas korupsi di Republik ini. Komisi 3 DPR RI berharap Dewas KPK yang baru bisa menjadi pelopor integritas, moralitas, dan profesionalitas dalam pemberantasan korupsi. Dewas memiliki peran kunci dalam menjaga citra KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan terpercaya. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan peternak dengan menyerap produksi susu dalam negeri ketimbang melakukan impor untuk program makan bergizi gratis. Para pelaku usaha peternakan lokal menyuarakan keprihatinan atas maraknya susu impor yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk berpihak pada peternak lokal dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot menekankan, praktik-praktik tidak sehat dari mafia impor dan manipulasi data produksi telah mengancam keberlangsungan industri susu dalam negeri. Ia meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan peternak dengan menyerap produksi susu dalam negeri ketimbang melakukan impor untuk program makan bergizi gratis. Nah, kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada para peternak lokal, harusnya jangan bicara soal harga dong. Justru yang mengatur ini kan pemerintah. Disitulah fungsi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau harga produksinya tinggi, pemerintah kan punya anggaran untuk mensubsidi kepada peternak. Nah, sehingga ketika ini dilempar, dijual ke pasaran, masyarakat membeli, harganya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal. Dan kenapa kita selalu mempersoalkan bahwa harga produksi dalam negeri lebih tinggi daripada impor? Disinilah kesalahan kita. Jadi kadang-kadang kan data itu dimanipulasi. Rencana pemerintah melakukan impor susu membuat puluhan peternak sapi di Boyolali dan Pasuruan melakukan aksi membuang susu di tempat pembuangan akhir. Adrianus menyayangkan peristiwa ini dan meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan produk-produk susu dalam negeri. Adila Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Dinas Pendidikan diminta untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan PPDB agar lebih inklusif, merata, dan juga mampu menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi untuk memberikan akses pendidikan lebih merata, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mendukung rencana Menteri Pendidikan yang baru untuk mengevaluasi kebijakan zonasi, baik dampaknya terhadap kualitas pendidikan serta pengaruhnya pada pola pengajaran di kelas. Esti menekankan zonasi tidak boleh hanya mempertimbangkan jarak tempat tinggal, tetapi juga harus memberi ruang bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas. Yang terpenting, pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan antar sekolah harus segera dilakukan. Memang tidak semua sekolah mempunyai input anak didik yang sama, infrastruktur yang sama, maupun kemampuan-kemampuan yang tentu saja tidak sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kita tetap meminta bahwa zonasi yang memang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, kemudian dan sudah dilakukan termasuk untuk disabilitas, itu menjadi bagian yang tetap harus dilaksanakan. Esti mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB agar lebih inklusif, merata, dan mampu menghasilkan generasi penerus berkualitas. Dari Yogyakarta, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemilihan kepala daerah serentak akan segera digelar pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran terbesar pesta demokrasi, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Seperti apa persiapan yang dilakukan pemerintah dan DPR RI menjelang pesta demokrasi terbesar ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan. Salah satunya larangan para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. Sejumlah masalah masih ditemukan padahal pilkada tinggal menghitung hari. Salah satunya sebanyak 1,5 juta pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Menghitung hari jelang gelaran pilkada serentak, berbagai persiapan telah sampai pada tahap final. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran pesta demokrasi terakbar, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Karenanya, 27 November ini merupakan momen penentu. Akankah demokrasi Indonesia bergerak maju? Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan, termasuk langkah Kementerian Dalam Negeri yang resmi melarang para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. DPR menilai upaya ini tepat untuk mencegah penyalahgunaan bansos sebagai alat untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam pilkada.
Kita sudah sepakat dengan Mendagri bahwa tidak akan ada lagi pembagian dalam bentuk bansos selama pilkada ini berlangsung. Kalau ada pembagian itu setelah selesai pilkada. Termasuk kita menekankan beberapa tempat itu ada yang memanfaatkan dana Basnas ya. Seperti kemarin ada indikasi politisasi Basnas yang sempat diungkap oleh Majelis Ulama di Bukit Tinggi. Ini juga kita tekankan, Basnas juga tidak boleh membagikan zakatnya di momen pemilu ini. Dilakukan nanti setelah pilkada. Selain itu, sukses pilkada salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilihnya. Namun, hingga kini, Kementerian Dalam Negeri menyebut 1,5 juta pemilih pemula belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Mestinya, hal ini bisa dikebut karena pilkada sudah di depan mata. Setiap orang harus bisa menggunakan haknya karena pilihan mereka bisa menentukan masa depan bangsa, terutama masa depan daerahnya. Mungkin kalau pelajar ya, kan ada kartu pelajar atau bukti identitas mereka, di mana mereka ketika mereka punya bukti bahwa mereka sudah usia untuk bisa memilih, mestinya pemerintah memfasilitasi. Ya, kalau perekaman itu agak sulit, umpamanya sampai dengan hari hanya tidak bisa dilakukan, ya mesti harus ada antisipasi bagaimana memberi ruang untuk mereka harus tetap bisa menjadi pemilih. Sudah seharusnya pemilih muda dididik agar melek politik. Sudah saatnya apatisme politik diakhiri karena bertahun-tahun ke depan generasi muda akan terus mendominasi jumlah populasi. Saat ini saja, sekitar 40% pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap merupakan generasi Z, serta lebih dari 50% DPT merupakan generasi muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Cara meningkatkan kesadaran politik bagi generasi ini juga berbeda. Pendidikan politik harus dilakukan dengan cara-cara inovatif dan menarik minat Gen Z. Saat ini bicara simulasi coblos pertama untuk kalangan Gen Z harus dengan dinamika semacam itu, dengan nyanyi-nyanyian atau gimmick-gimmick, supaya mereka ada kesadaran dan ikut berpartisipasi secara aktif. Tidak bisa maksudnya dengan seminar atau sosialisasi atau dikumpulkan, diceramai, udah gak model mereka. Harus ada misalnya datangkan artis di kafe, nongkrong bareng ngomong pemilu gitu loh. Selain itu, pemerintah harus mengimbanginya dengan literasi digital. Karena dalam era politik yang semakin digital, kampanye hitam hingga hoax tersebar dalam hitungan detik. Karenanya, ruang digital harus diawasi secara serius agar kualitas demokrasi terus melaju. Sekarang ini, kita masal bahwa banyak sekali negatif dalam bentuk media sosial. Di media sosial. Bukan cuma media sosial pribadi atau buzzer yang kita dapatkan, ada juga media-media yang hubungannya dibuat dengan nama resmi. Saya harap, kami harap menjadi sebuah perhatian untuk teman-teman dan sebagai guru, saya berada bersama kawasan tadi sebuah untuk penanganan DPP dan penanganan hoax. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir. Kenaikan tersebut dinilai akan memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN diprediksi akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, DPR RI menilai kebijakan ini harus diimbangi dengan tata kelola pajak yang akuntabel dan juga transparan, agar kenaikan pajak ini memiliki dampak pada kualitas anggaran negara. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini publik diramaikan oleh kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan per 1 Januari tahun 2025 mendatang pemirsa. Dan ini tentunya sangat dikhawatirkan oleh masyarakat karena ini berdampak kepada daya beli masyarakat dan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi gaji pegawai karena UMKM dan juga perusahaan ini mengalami deflasi ini pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut nih terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% per 2025 nanti ini, telah hadir bersama saya anggota Komisi 11 DPR RI yakni Ibu Ana Muawanah ya Bu dari fraksi PKB. Baik Bu, terkait dengan rencana untuk memberlakukan kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini, Ibu tanggapannya seperti apa dari Komisi 11 DPR RI? Oke, baik. Pertama, kebijakan ini tentunya sudah dilakukan kajian sangat mendalam oleh pemerintah sehingga ada kenaikan 1% pajak pertambahan nilai. Namun demikian kami juga menghimbau kepada pemerintah bahwa pajak yang diterima itu betul-betul digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, misal hak prioritas lah. Contohnya misal soal dana pendidikan, kemudian juga yang baru-baru ini adalah kebijakan Bapak Prabowo tentang makanan bergizi, itu makanan bergizi, dan juga mungkin untuk percepatan pembangunan di beberapa wilayah yang dianggap tertinggal. Sebenarnya masyarakat lebih kepada ingin adanya transparansi dan akuntability terhadap bahwa pajak yang dipungut dari warga itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang kedua juga meminta pemerintah untuk melakukan peningkatan servis publik ya, public service-nya untuk ditingkatkan. Itu saja. Nah ini kan Bu, ini kan diberlakukan di saat Indonesia tengah mengalami deflasi dari bulan Mei yang lalu. Nah ini tentunya akan sangat berdampak nih kepada daya beli masyarakat nantinya di tahun 2025, juga terkait dengan yang tadi masalah kekhawatiran perusahaan ataupun UMKM sehingga mereka kesulitan untuk menggaji karyawannya nanti. Dari Komisi 11 seperti apa nih Bu? Ya. Saya pikir tidak semua produk kena PPN 12%, jadi mungkin ini adalah strategi pemerintah untuk menyasar kepada wajib pajak yang sifatnya memang sering menggunakan barang-barang yang memang ada komponen PPN. Lebih lagi bahwa kami meminta pemerintah untuk betul-betul menggunakan dana APBN ini yang bersumber dari uang rakyat ini betul-betul dengan kesungguhan hati dan juga ada dampak positifnya. Kemudian terhadap gimana untuk menurunkan daya beli masyarakat,
saat ini yang memang setiap data pasti bagus ya, tapi memang di lapangan pasar mulai agak sedikit sepi, tapi mudah-mudahan ini bisa cepat bergairah lagi. Setelah tahun politik selesai, pemerintahan baru terbentuk, mudah-mudahan segera untuk bergairah lagi. Tadi kan Ibu sampaikan ini harus ada transparansi dari pemerintah nih Bu terkait dengan penggunaan pajak kita. Nah, dari Komisi 11 sendiri pengawasan yang akan dilakukan seperti apa Bu? Ya kami normatif saja, misal pengawasan terhadap berapa rasio pajak yang diterima, kemudian berapa APBN total yang memang dianggarkan, kemudian digunakan di sektor apa saja. Termasuk kami ya baru-baru ini mendengarkan Bapak Prabowo ya, Pak Presiden menyampaikan terhadap misal penggunaan anggaran yang bisa diefisiensikan, contohnya untuk rapat-rapat, perjadin dan seterusnya. Begitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Ana Muawana, anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Tadi disampaikan bahwa kekhawatiran publik ini sebenarnya hanya mereka merasa khawatir bahwa pajak yang mereka gunakan ini akan disalahgunakan atau digunakan untuk hal yang sebenarnya tidak berdampak positif. Tadi disampaikan memang dari Ibu Ana sendiri bahwa pemerintah harus bisa transparan atau menunjukkan transparansinya kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dibebankan kepada masyarakat ini, tentunya untuk hal-hal yang positif yang berdampak kepada kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini.
Baik, terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Puan yang mendorong pendampingan psikologi bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Pemirsa, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih dalam hal pendampingan psikologis bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya pemirsa, hak anak dinilai sebagai hal yang penting untuk dilindungi meski dalam keadaan bencana. Di sini Puan menyoroti video viral yang memperlihatkan momen haru ketika sejumlah anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi menyanyikan lagu Rindu Rumah sambil berlinang air mata pemirsa. Tentunya menyikapi hal ini, pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait diminta untuk memprioritaskan kebutuhan yang menjadi hak dan juga aspek perlindungan anak, termasuk dari sisi kesehatan mental karena mereka berhak mendapatkan perhatian dan juga dukungan penuh untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai pemerintah yang perlu mempertimbangkan kenaikan tarif PPN 12% guna melindungi UMKM. Kita lihat kembali ke layar kaca. Di sini pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Novita Hardini mendorong Menteri Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah yaitu Maman Abdurrahman segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Tentunya dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian UMKM Selasa lalu pemirsa. Di sini disebutkan bahwa kenaikan PPN dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat dan juga keberlangsungan pelaku UMKM di Indonesia. Tentunya pelaku UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Dan kebijakan yang tidak berpihak pada daya beli masyarakat akan menambah beban berat yang saat ini sudah dihadapi UMKM. Di sini juga pemerintah diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat kecil dan pelaku usaha. Kira-kira pemirsa setuju nggak nih bahwa PPN akan naik 12%. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Puan yang mendorong pendampingan psikologis bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, serta pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan tarif PPN 12%. Tentunya guna melindungi UMKM. Sekian dari saya Rini Reski. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.